Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang diagram pengecekan ECM bit ESP dengan kode K81 yang non ISS ya. Di video kemarin sudah saya berikan penjelasan bagaimana cara mengetes. Yang pertama, ada dua video. Yang pertama mengetes konslet dan tidak konsletnya. Untuk yang kedua, jalur massa yang ke relay kaki 4 dan relay kaki 5 dan ke koil. Nah, sekarang teman-teman ada yang menanyakan, tolong bagikan skemanya. Ini saya sudah buatkan. Mari kita bahas. Yang pertama itu kita bahas cara mengecek ECM ini konslet atau tidak konslet. Itu kita pakai yang, kan kalau ECM itu begini ya kawan-kawan ya. Kelihatan nggak di video? Yang ini kan yang pin besar, yang soketnya itu yang sebelah kanan ya. Yang ini kan pinnya kecil-kecil tuh, banyak, ada 33 pin ya. Yang ini kelihatan nggak? Nah, 33 pin yang ini. Yang ini kan cuman ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 pin ya ini ya. Sekarang kita itu akan membahas skemanya untuk cek ECM ini konslet atau tidak. Kita siapkan itu avometer. Kita taruh skalanya itu di dioda ya. Ntar kalau bunyi itu dia begini kawan-kawan, maaf. Tuh. Nah, kalau dia ditempelkan bunyi berarti konslet, kalau nggak bunyi berarti dia nggak konslet. Nah, pin mana saja yang ditempelkan gitu. Jadi pin ini, pin yang kaki, pin yang ketiga ini 1 2 3, ini kan kosong. Ini kan kosong nih gambarnya. Ini 1 2 3. Ini kan larinya, ini kabel merah hitam nih ya. Ini ke relay kaki 5 itu. Ntar jadinya itu plus dia. Makanya kita kasih ini plus ya kan. Terus ini yang pin ke-6 nih. Ini 4 5 6. 4 5 6 ini larinya ke massa ya, ke massa ECU, ke massa aki, bukan ECU, ke massa aki. Ke massa aki kita kasih min ini, ke multitesternya nih. Ini plus, ini yang min ya kan. Jadi pin ketiga kita kasih plus, pin ke-6 kita kasih min. Ini yang kita masukkan kabel dulu. Kalau mau ngecek ini kan harus kita kasih arus ya, harus kita kasih arus itu setelah nanti kita cek sok pin-pin yang ke 33 ini ya. Kalau ini kan cuman buat ngetes konslet atau tidak, jadi nggak perlu arus dulu, maaf tadi salah. Jadi kita tes itu pin kaki 3 kasih plusnya multitester. Terus pin yang ke-6 ini ntar kalau di kabel itu warnanya hijau polos, itu larinya itu ke massa aki. Nah, kita kasih yang hitam ini ya. Kalau kita
gandengkan begini dia konslet ini ya, sebentar ya. Nah kalau dia gandengkan konslet dia bunyi begitu kawan. Sekarang kita tes ya, coba ya. Tuh, ini yang kaki ketiga nih, kita kasih plus. Nah ini yang kaki ke-6, pin yang ke-6, ini pin ketiga, pin ke-6. Coba ya, kelihatan nggak? Maaf dulu sebentar. Tuh kan, nggak bunyi kan? Tuh, dia nggak bunyi tuh ya. Nah, kalau bunyi kan begini. Sekarang dia coba nih tempelin dulu nih yang pin ketiga, kasih merah multitesternya. Yang pin ke-6 yang ini tuh, dia kan nggak bunyi tuh, berarti ECU ini kan masih bagus. Pertama itu untuk memastikan ECM ini konslet atau tidak, itu kita harus begini ngeceknya. Paham ya kawan-kawan ya? Tuh tidak bunyi berarti ini ECM ini tidak konslet gitu. Berarti ECM ini pertama, pengecekan pertama itu ini masih bagus. Oke, paham ya kawan ya? Sekarang kita lepas. Kita matikan dulu. Nah, setelah kita mengetahui ECM ini tidak konslet antara pin 3 dan pin 6, ini yang ke hijau polos nih ya, ini min, ini larinya antar ke masa aki, dia masuk ya kan. Nah ini merah hitam ini ke relay kaki 5, dia itu plus ya, dia masuk. Makanya plus sama min ya guys, nggak boleh bersentuhan, logikanya kan gitu. Kalau dia terhubung pin kaki 6 ini sama pin 3 ini, kaki 3 ini namanya konslet, berarti ini udah konslet, nggak bisa dipakai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ini nanti ya kita jelaskan nanti, ini masa nih. Yang kedua itu begini, pengecekan kemarin tuh dalam video saya kedua, kelihatan nggak nih videonya nih ya. Ini kan ada pinnya yang kecil-kecil nih ya, ada 33 itu. Jadi nanti kawan-kawan kalau mau mengetes itu nyolokan di sini jangan sampai salah, dicari dihitung. Ini skemanya ya. Jadi untuk mengecek keluar masa enggaknya di daerah sini itu, yang pertama kan kita harus ngasih arus ya. Jadi ECM ini dia bisa beroperasi, kita harus kasih arus ya. Arus yang pertama tadi kan yang kaki, yang soket yang sini itu yang pin ke-6, kita kasih masa dari aki, kita kasih masa ya kan, min dari aki masukkan. Terus habis itu masukkan yang plus aki. Kalau kita mau ngecek di luar gitu ya, kita sediakan ECM, kabel-kabel ya kan, sama aki gitu ya. Itu kita masukkan aki, kasih pengaman sekring 5 ampere kan, ini min aki masuk ya kan, pin ke-6 masuk. Setelah itu plusnya aki itu kita kasih sekring 5 ampere, masukkan. Nanti itu sebetulnya warnanya itu yang di kabel bodi itu merah putih. Kalau kita mau pakai kabel merah aja buat pengetesan biasa nggak apa-apa. Masukkan ke pin 3 ya. Jadi ini arus masa
masanya masuk ya kan dari aki pin ke-6 yang soket sebelah sini. Terus ntar soket yang sebelah sini itu pin kaki 3. Nah ini tanda panah ini masuk, ini plus ke sekring 5 ampere lanjut ke plus aki ya. Nah sudah dapat arus, otomatis nanti ECM ini kan beroperasi, dia diolah di dalam di ECM, nanti akan mengeluarkan massa ke relay kaki 5. Itu warnanya kuning polos. Ini dia, kita cek pin ke 24, pin ke 24 ya. Kita nanti dihitung aja pin ke 24 nih di sini. Pin ke 24 ya kan. Nah, nanti pengecekannya itu bisa pakai lampu bohlam biasa juga bisa, atau lampu speedometer itu kan, yang kayak di video yang saya itu kan udah ada caranya. Jadi ini arus min udah masuk ke sini, yang plus udah masuk ke sini, dia beroperasi ECM ini, dia akan mengeluarkan massa itu nanti banyak ya, ada yang ke injektor, ada yang ke lampu belakang ya kan, ada yang ke lampu depan, ada yang ke speedometer gitu. Nah yang pertama itu kan yang kita perlu ketahui, ECM itu bisa mengeluarkan massa enggaknya itu kan pertama ke relay pin kaki 24 nih, warnanya nanti kuning polos, ini mini keluar untuk menghidupkan relay kaki 5 ya kan, massa ke relay kaki 5 warnanya kuning polos untuk massa relay kaki 5 ya kan. Ini harus ada itu, kalau pakai lampu kan harus kita plusnya taruh aki, yang minyak taruh sini kan lampu nyala. Kalau lampu menyala berarti ini keluar massa kan, itu yang di video saya itu kemarin. Itu pertama. Terus yang kedua begini pengetesannya, setelah kita mengetahui ECM ini mengeluarkan massa ke kabel kuning polos ke relay kaki 5, berarti itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya kalau yang kasus-kasus gitu ya, ECM ini nggak mengeluarkan massa ke relay kaki 4. Nah ini, jadi untuk mengetes ini kita harus menyatukan dulu, yang di video saya itu kan ada ya kan. Jadi pin 17 ya kan, sama pin 8 ini warnanya kan hijau polos tuh, hijau polos ke switch standar samping. Kalau dia standarnya masih di bawah, dia kan nggak menghubungkan nih. Tapi kalau dia standarnya ke atasin, dia otomatis kan dari pin 8 ini kan ini massa ya, massa yang kabelnya hijau polos, nanti ini mini keluar nih, terus standarnya di ke atasin dah, berarti otomatis switch ini kan menyambungkan ya, menyambung begitu, nyambung itu ya kan. Jadi massa ini kan mengalir ke sini, nah ke pin 17. Nah gitu, warnanya itu hijau putih, ini min kan. Ini kalau standarnya masih di bawah ya enggak, masih putus, tapi kalau standarnya udah ke atasin dia nyambung kan, otomatis cuma nyambung kan, begini aja tuh, dari pin 8 terus disambungkan, dia ke atasin standarnya, masuk ke sini lagi, barulah dia beroperasi setelah dikasih arus min dari pin 6 soket yang sebelah sama pin 3 ini. Kalau ini nggak disambung ya nggak bisa ngetes ya kan. Kita ngetes untuk beroperasinya ECM ini, dikasih min sama plus, kita harus menyambung ini dulu ya kan. Video kemarin kan saya bilang yang kabel hijau kita jumper kan ya, itu mau pakai kabel apa aja ya bisa, yang penting shock pinnya jangan salah, pin 17
sama pin 8. Kita jumper pakai kabel aja gitu. Setelah itu arus tuh dari aki mau dikasih sekring 5 ampere boleh nggak? Ya juga nggak apa-apa, dia langsung plusnya aki ini masuk ke pin 3 ya kan. Terus yang ini yang minyak aki itu dia masuk ke pin 6 ini ya kan. Setelah minnya ini masuk, plusnya masuk, switch standar samping ini kita udah jumper, otomatis ECM ini akan beroperasi. Nah, untuk mengetahuinya kan kita tes pakai lampu itu ya kemarin ya. Pin 24 ini akan mengeluarkan massa ke relay kaki 5. Yang pertama. Yang kedua, dia akan mengeluarkan massa ke relay kaki 4. Ya, ke relay kaki 4. Nih, warnanya hijau, leres putih nih. Pin 27. Biasanya itu ini yang ECM itu yang mati itu biasanya ini kalau di bawah filter itu samping filter samping di bawahnya sambungan leher antara throttle body ke filter itu kan kabelnya kan dia di bawahnya itu nyangkut ya ke crankcase. Biasanya di situ yang bikin konslet. Nah, ini pin 27 ini ECM ini tidak mengeluarkan massa untuk ke relay kaki 4, makanya relay kaki 4 tidak akan berfungsi ya kan, tidak akan berfungsi kalau nggak dapat massa dari ECM nomor pin 27 ini. Warna hijau putih ini keluar, ini pin kan, ini min kan, massa ini ke relay kaki 4. Nah itu kalau ini nggak bisa mengeluarkan massa, kita itu sebenarnya bisa mengakali. Jadi yang warna hijau putih ini kita sambungkan ke hijau putih ke switch standar samping atau ke massa bodi langsung juga bisa. Asal yang kuning polos ini bisa mengeluarkan massa ya. Berarti ECM itu masih bisa dipakai gitu. Jadi ini skemanya untuk teman-teman yang membutuhkannya. Terus yang tadi saya tambahin dikit ya, yang ke ini massa, ini pin nomor 1 ini ya. Ini warnanya hijau polos. Ini min. Nah, ini keluar untuk massa spool, ya. Terus pin 13 nih, 13 nih. Ini keluar warnanya itu merah leres hitam. Itu plus ya. Ini keluar masuk ke kunci kontak nanti. Itu. Ini udah tadi ke sekring 5 ampere, lanjut ke aki. Ini switch standar samping. Ini yang ke relay kaki 4. Nah, ini ada lagi nih. Kalau ngecek gini dia nggak bisa, dia harus waktu magnet dia berputar dia akan baru kita bisa ngetes min ke coil. Min ke coil nih ya, warnanya kuning leres biru. Ini keluar massa ke coil nih ya. Terus ada lagi massa untuk injektor. Ini pin nomor 6. Ini keluar min tuh, warnanya pink biru untuk massa injektor. Ya. Terus ada lagi ini pin nomor 7. Pin nomor 7 ini warnanya hijau polos. Min keluar untuk massa lampu belakang. Ya. Kalau lampu belakang massanya nggak ada ya dicari dari sini. Pin nomor 7 ke belakang ini ada nggak gitu. Hijau polos. Kalau dia kadang digigit tikus atau apa gitu ya. Itu. Ya untuk massa lampu belakang.
Ini udah. Terus yang ke sini, ini yang soket yang satunya ini pin nomor 4, dia itu warnanya hijau kuning. Ini keluar min, ini untuk masa lampu depan, untuk masa speedometer. Nah kalau speedometernya itu lampunya mati semua, nggak ada masanya, ya kemungkinan kabelnya putus atau lecet atau gimana, dicari wah ini dari sini. Terus untuk lampu depan juga, lampu depan itu kan warnanya juga ini masanya khusus dari ECM. Makanya kalau bit ESP yang starter halus itu kalau mau menambah lampu-lampu, lampu proji atau tambah lampu apa aja gitu ya, sebetulnya masanya tidak boleh ngambil dari sini. Mendingan ini masanya dilepas, disolasi, lampu yang tambahan itu atau lampu utama atau lampu LED tambahan atau yang modifikasi itu masanya langsung ngambil ke rangka bodi aja langsung gitu. Jadi ini diambil dari soket tuh warnanya bisa hijau putih atau hijau kuning tuh warnanya nanti di depan itu. Nanti kita solasi aja dilepas. Terus yang ke lampu itu langsung ke masa bodi begitu aja. Biasanya gitu sih yang di sini, yang orang-orang nambahin lampu taunya ECM-nya rusak karena dia nggak ngambil dari rangka bodi, dia ngambil dari masanya masih di sini. Kalau lampunya konslet ini yang berpengaruh, ECM ini mati gitu ya. Paham ya kawan-kawan ya, teman-teman. Jadi cukup panjang ini penjelasannya. Kemarin yang minta skemanya begini, jelas nggak ya? Nah, tulisan saya jelek banget nih ya, coba saya sepil pelan-pelan nih. Ya saya jauhkan, nanti kawan-kawan bisa screenshot. Coba sebentar ya, kelihatan nggak? Kayak terlalu jauh ya ini begini nih. Iya, nggak tahu ini jelas nggaknya tulisannya. Atau mau sebelah-sebelah. Oke, cukup ya kawan-kawan ya. Semoga bisa dimengerti.